Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Woro Setiawan. Saya peserta UKIN P3 Daljab Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat ya untuk belajar ya pagi hari ini ya. Terus. Oke, terima kasih. Ada yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini? Hadir semua ya? Oh ya. Hadir semua. Ya. Alhamdulillah hadir semua. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah untuk memimpin doa. Silakan Mas Huda. Teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal. Pada Mas Huda dan teman-teman semua yang sudah berdoa dengan khusyuk ya, dengan khidmat, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada Mbak Liza, Ustadz persilahkan untuk memimpin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Wahid Isnaini Salasa. Garuda Pancasila. Aku lapan Patriot Proklamasi. Teman-teman semuanya, selama kalian belajar daring di rumah, walaupun kita tidak bertatap muka ya, walaupun kita ini namanya bertatap maya, tetapi selalu Ustadz ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, teman semuanya, sudah siap pembelajaran pagi hari ini? Siap, Ustadz. Oke, baik. Mau menunjukkan sesuatu dulu. Nah, coba lihat yang Ustadz foto pegang. Apa yang Ustadz bawa pagi ini? Ya, kain. Ya, tapi sayangnya ya, kain ini atau sapu tangan ini ya, ini basah teman-teman. Nah, ada yang tahu bagaimana cara biar sapu tangan ini kembali kering? Dijemur. Ya. Di bawah sinar matahari. Iya. Ada sapu tangan atau kain ini kering kembali, ya ini harus dijemur. Nah, dijemur di mana? Ya, dijemur Di bawah sinar matahari. ya. Pagi hari ini kita akan belajar tema 2, ya, selalu berhemat energi, kelas 4, ya, subtema 1, sumber energi pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, nanti setelah memperhatikan penjelasan guru mengenai sumber energi matahari yang di-share melalui PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan percobaan mengenai matahari sebagai sumber energi panas, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan benar. Yang ketiga, setelah memperhatikan penjelasan guru mengenai sumber daya alam yang di-share melalui PPT, peserta didik dapat menganalisis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat,
dengan kegiatan diskusi tentang sumber daya alam, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, materi pembelajaran hari ini adalah tentang perubahan bentuk energi matahari dan manfaatnya dan juga sumber daya alam. Silakan kalian lihat atau perhatikan gambar di monitor. Kelihatan tidak teman-teman? Kelihatan ya. Oke. Nah, teman-teman, itu memperlihatkan apa? Ibu menjemur pakaian. Ibu, Ada bayi. Ada bayi. Ada matahari. Iya. Ayah sedang Kegiatannya apa tuh itu ngapain aja? Yang ibu-ibu ngapain aja tuh kegiatannya ngapain? berjemur. Menjemur pakaian. Oh ya. Menjemur pakaian. Ya betul. Kalau yang anak itu sedang ngapain dia? Dede. Olahraga. Anak yang sedang olahraga. Ya, Dede sedang sedang olahraga. Sedang olahraga terus ada apa itu? Ada bayi. Ya, bayi. Berjemur. Ya, ada bayi berjemur. Bayi yang sedang berjemur. Oke, Ustadz tanya, kenapa baju itu dijemur? Biar apa? Kenapa? Supaya kering. Agar supaya kering, tidak basah. Ya. Supaya, oke, ya betul. Jemuran baju itu kok bisa kering, ya? Kira-kira kenapa itu? Dan itu ada adik bayi yang berjemur. Ya. Karena terkena sinar matahari. Iya, betul. Iya. Sinar matahari. 100 ya, karena adanya pengaruh dari energi Sinar matahari. matahari. Betul sekali. Nah, kalian tahu energi matahari itu menghasilkan apa saja toh? Energi matahari itu menghasilkan apa? Tahu? Energi matahari itu menghasilkan 100 ya, panas. Apalagi cahaya. Oh, sip. Jadi cahaya. Pinter. Jadi energi matahari itu menghasilkan tadi betul panas sama energi cahaya. Baiklah, kita diskusi ya teman-teman. Kembali ke tentang gambar ini. Silakan kita diskusi. Satu orang akan nanti membagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama ada Mbak Kinan, kemudian Mbak Ajda, kemudian Mas Huda, yang berikutnya Mbak Diha. Itu kelompok yang pertama. Nanti yang kelompok yang kedua ada Mbak Liza, kemudian ada Mbak Penta, kemudian ada Mas Rafa, ada Mas Paro, dan ada Kalisa. Nah, silakan kalian berdiskusi. Nah, Ustadz Poro akan memberikan pertanyaan. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Nanti Ustadz Poro minta per kelompok coba membacakan kira-kira apa sih yang diceritakan gambar itu tadi itu. Nah, yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kalian menyebut apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Manfaatnya apa saja? Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita? Matahari memiliki peran yang sangat dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Oke, sebentar. Ini kelompok selesai? Sudah, Ustaz. Oke, kalau sudah, baik. Oh, belum. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2 sudah? Oh, enggak kelihatan. Sudah, Ustaz. Oke. Kalau sudah, baik, silakan kelompoknya Mbak Liza. Kira-kira apa yang diceritakan gambar tersebut? Kelompok kami menuliskan bahwa dalam gambar ini semua memerlukan matahari. Adik bayi berjemur di pagi hari agar sehat. Pakaian keluarga dijemur biar kering dan pohon memerlukan sinar matahari untuk berfotosintetisnya.
Demikian hasil kelompok kami. Oke, baik sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Liza ya. Betul sekali ya. Yang nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kalian menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Menjemur baju. Maju. Untuk tumbuhan berfotosintesis. Iya, betul sekali, Sis. Oke. Mendapatkan vitamin D. Oh iya, yang dapat vitamin D siapa saja di situ? Bayi. Oh, Semuanya iya. mendapatkan. Iya, bayi itu dia berjemur ya, di situ dia mendapatkan vitamin D 100. Ya, hebat semuanya. Baik, berikutnya. Sumber daya alam yang dapat Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira apa? Menjemur manfaat? padi. Menjemur padi. Iya, bagus. Berarti sinar matahari. Menghangatkan tubuh sebagai sumber energi. Pinter. Ya, baik. Anak-anakku semuanya, apa ini teman-teman? sayur kangkung. Ya, tumbuhan kangkung atau sayur kangkung. Kira-kira di sayur kangkung ini yang kalian lihat apa? Daunnya hijau. Daun, akar, Batang daun. akar. Iya, betul. Tumbuhan kangkung itu apakah dia melakukan fotosintesis? Iya. 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 Tumbuhan. Memerlukan matahari. Betul sekali teman-teman. Jadi kangkung ini atau tanaman yang lain ya semuanya akan melakukan fotosintesis. Nah ini jadi tumbuhan untuk proses fotosintesis itu dia membutuhkan air dan juga karbon dioksida. Kemudian dengan bantuan sinar matahari, ini ada sinar matahari yang mengenai daun ini ya. Dengan bantuan matahari, air dan karbon dioksida ini diolah ya oleh tanaman melalui proses namanya fotosintesis. Fotosintesis. Dan hasil dari fotosintesis itu akan menghasilkan apa teman-teman? O2. Oksigen. Oksigen, pinter. Kita apa? Yang kita hirup toh oksigen itu? Iya, bagus sekali. Oke, energi terbesar bagi bumi adalah apa teman-teman? Matahari. Ya. Matahari. Sumber terbesar bagi bumi adalah matahari. Perhatikan di sini ada sinar matahari. Matahari merupakan sumber energi apa? Energi panas dan energi cahaya. Kita menjadi hangat bumi kita, ya. Yang tadi malam dingin. Nah, dengan datangnya matahari, dia menghasilkan sumber panas sehingga memancarkan sinar ke bumi sehingga bumi itu menjadi hangat. Ya. Nah, kemudian dalam ya. Jika bumi ini tidak memiliki matahari, apakah akan tetap hangat? Terima kasih pertanyaannya Mbak Kinan. Jika bumi ini tidak ada matahari, kira-kira apakah bumi ini akan hangat? Ada yang bisa menjawab atau membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Kinan? Kalau tidak ada matahari, bumi itu akan menjadi sangat dingin. Bagaimana tumbuhan akan memproses makanan? Bagaimana hewan akan dia juga hidup? Karena hawanya akan dingin sekali. Manusia nggak bisa bertahan hidup di situ. Jadi ketika bumi itu nggak ada matahari, bumi tidak akan hangat. Bahkan bisa tidak ada kehidupan. Ya, menjadi terang. Ya, silakan Mbak. Bulan bisa menghangatkan bumi. Bulan bisa menghangatkan bumi. Bulan bisa menghangatkan bumi. Bisa menghangatkan bumi tidak teman-teman? Tidak. Nah, ya, kalau bulan itu dia sinar itu dari mana? Bulan itu memancarkan sinar dari matahari. Pertanyaan bagus. Terima kasih Mbak Kinan. Dan kira-kira apa manfaat matahari?
Tadi sudah banyak kita sebut. Manfaat matahari apa? Menghangatkan Oke, menghangatkan tubuh, betul. mencari Sintesis, Bantu tumbuhan. mendapatkan vitamin D, Betul semuanya, nggak ada buat yang pakaian salah. kering, Ya, ini Menjemur padi. Iya. pakaian Betul. kering. Ini saya harus sampaikan manfaat matahari. Yang pertama, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Dan cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses apa, teman-teman? Fotosintesis. Fotosintesis itu dia tumbuhan itu memasak makanannya sendiri. Jadi makhluk hidup yang bisa memasak makanannya sendiri adalah tumbuhan. Di sini. Sebagai sumber energi listrik, Sebagai surya. Betul. Ya. akan panel surya. Betul. Jadi cahaya matahari juga bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Ya, salah satunya adalah menggunakan panel surya. Manfaat matahari yang lain, nih tadi yang kalian sebutkan bisa untuk menjemur pakaian, ya, menjemur padi, menjemur ikan, berjemur ini. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Nah, sebelumnya tadi kalian sudah mempraktekkan ya, sebelum belajar tadi sudah Satworo infokan untuk melakukan percobaan sebelumnya karena terkendala waktu. Nanti kalau percobaan sekarang, jadi percobaannya kalian membasahi ya, petunjuknya membasahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas ya. Percobaan nanti per kelompok ya. Nah, kemudian nanti dijemur itu 2 helai sapu tangan, 2 helai selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas ya. Sisanya nanti dijemur di tempat yang teduh atau mungkin di bawah pohon. Sudah ya? Oke, silakan didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Nah, oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Oke, terima kasih. Baik, setelah tadi kalian melaksanakan kegiatan di luar ya, praktek ya. Silakan untuk melaporkan hasil percobaan untuk kelompoknya. Oke, kelompoknya Mbak Kinan. Silakan dibaca. Kelompok kami mengamati sapu tangan, tisu, dan kertas pada menit ke 30 dan 60. Kesimpulannya, benda yang dijemur langsung di bawah sinar matahari semua kering kembali seperti semula, dan yang dijemur di bawah pohon kembali kering, kertas dan sapu tangan masih tetap basah. Oke. Oke ya, terima kasih kepada kelompoknya Mbak Kinan. Bagus sekali ya. Bisa dilihat kan hasilnya ya. Itu yang kering atau Mbak? Ini tisunya. Oh ya. Bagus. Jadi dari kelompoknya Mbak Kinan, kesimpulannya benda yang dijemur langsung di bawah sinar matahari ya, semua kering ya. Pohon, tisu kering sudah ya, tisu kering, kemudian apa? Tisu kering, kertas masih lembab, tisu kering, dan sapu tangan masih tetap basah. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Kelompoknya kedua, silakan hasil pengamatan kalian apa? Punya Mbak Liza. Kami mengamati bahwa benda yang dijemur di bawah sinar matahari semua kering, sedangkan benda yang dijemur di bawah pohon masih lembab. Oke, bagus sekali hasil pengamatan kalian. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Ya, silakan kalian kerjakan LKPD yang pertama. Ya, kasih beri waktu 10 menit. Silakan. Sudah? Oke. Nanti nunggu yang lain.
Sudah, Ustaz. Sudah, oke. Ya. Petunjuk oke, sudah semua, kembali lagi ke Jumit. Sudah selesai ya? Ustaz. Ya. Sudah selesai. Oh, sudah semua. Baik, terima kasih. Kembali ke Zoom. Kira-kira nomor 1 itu, ya, peranan matahari itu apa? Manfaat sumber energi matahari bagi kehidupan yang nomor 1. Manfaatnya Menjemur apa? pakaian. Iya, yang nomor 1 itu. Menjemur. Iya, menjemur pakaian. Yang kedua, gambar apa itu teman-teman? Fotosintesis pada tumbuhan. Iya, pinter. Proses Fotosintesis pada Iya, nomor 2 proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang nomor 3 apa teman-teman? Panel surya. Ya, panel surya. ya, memanfaatkan ya, surya. energi, betul sekali. Memanfaatkan energi sinar matahari, ya kemudian diubah menjadi listrik. Salah satunya dengan panel surya, betul sekali. Nomor 4 apa itu? Membuat garam. Iya, membuat garam. Jadi petani itu dia memanfaatkan sinar matahari ya untuk membuat garam. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ice breaking. Lihat Ustadz Far tidak teman-teman? Iya. Kelihatan Ustadz Far? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ustadz selanjutnya tapi dijawab yang cepat ya teman-teman ya. Oke, Ustadz Far tanya yang cepat. Kertas HVS warnanya apa? Putih. Oke, keramik di sekolah warnanya apa? Lawannya hitam apa? Putih. Sapi minum apa? Air. Iya. Sapi tidak minum susu ya teman-teman. Ya, sapi itu dia minumnya air, tidak minum susu. Harus konsentrasi. Biar konsentrasi ya, biar lebih anu. Oke, kita lanjutkan materinya teman-teman. Bahwasanya energi panas, ya, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Itu perhatikan teman-teman. Jadi jagung itu juga termasuk sumber daya alam teman-teman yang harus dibudidayakan. Ingat teman-teman, ini sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Coba kalian amati gambar ini. Itu gambar apa? Jagung bakar. Ya, diapakan jagung itu? Dibakar ya? Bakar. Oke, jagung itu dibakar. Nah, coba kalian diskusi tentang sumber daya alam jagung ini, ya, sumber daya alam jagung, ya, diskusi dengan kelompoknya. Kira-kira, satu orang ngasih pertanyaan di sini, apa yang terjadi apabila permintaan jagung tinggi? Kira-kira nanti apa? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Akan boleh diskusi dengan teman. Mbak Diha sudah menipis dan harga akan naik. Ini siapa ya yang menjawab? Mbak? Mbak? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Mbak Baik. Diha. Mbak Diha, silakan Mbak Diha. Apa yang terjadi apabila permintaan jagung tinggi, Mbak Diha? Jumlah jagung menipis dan harga akan naik. Iya, jadi jika permintaan terhadap jagung itu tinggi, maka jumlah jagung itu akan
menipis ya, dan harga akan naik ya. Tentunya kalau harganya akan naik, konsumen akan pindah ya, akan beralih mencari pengganti jagung. Ya, pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan bisa terpenuhi? Perlu penambahan dengan penanaman jagung yang banyak. Pinter sekali. Siapa ini, Mas Rafa? Bagus. Ya, perlu penambahan pasokan. Ya, pasokan jagungnya harus ditambah. Dengan cara bagaimana, Mas Rafa? Penanaman jagung yang banyak. Oh iya, melakukan penanaman jagung yang banyak. Kan Mbak Diha, paragraf pertama Mbak Diha. Indonesia memiliki daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, terima kasih pada Mbak Penta. Coba Mbak Penta, dari Mbak Penta, coba. Daya alam terbagi dua, daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk apa dampaknya apabila kita menggunakan sumber alam berlebihan dapat mengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Iya. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Ya. Nah, alam yang berlebihan artinya apa? Kita mengambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya itu akan mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Sehingga apa? Sumber daya alam itu nanti bisa menipis. Ya, kita harus menghemat penggunaannya. Oke. Paragraf berikutnya, Ustadz minta kepada Mas Huda dibaca. Diperbarui misalnya Tuhan, hewan, sinar, matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita untuk perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Ya, terima kasih dibacakan Mas Huda. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya ada tumbuhan di situ, ada hewan, ada sinar matahari, ada angin dan ada air, itu bisa diperbarui. Karena dia terus tersedia ya, dan dapat kita kelola dan dapat kita kelola kembali ya untuk kita perbanyak jumlahnya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Ya, terima kasih pada Mbak Kalisa. Ya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ya, artinya apa? Ketika sumber daya alam itu diambil terus, ya, itu akan bisa habis atau jumlahnya terbatas. Ya, kalau diambil terus, umpamanya minyak bumi diambil terus, dia akan habis. Ya kan? Beda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan bisa kita tanam kembali, tapi kalau minyak bumi, emas, besi, dan berbagai macam tambang ketika diambil itu
mereka akan habis jumlahnya, ya, karena dan tidak bisa diperbarui. Ya. Nah, untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama, teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam. Gimana, Mbak Kinan? Jika minyak bumi habis, apa yang akan terjadi pada bumi ini? Oh, jika minyak bumi habis, apa yang akan terjadi dengan bumi ini? Ya, coba bayangkan jika minyak bumi habis. Ya, itu kan minyak bumi sebagai bahan bakar ya. Ya, sekarang digunakan sebagai bahan bakar. Kira-kira kalau habis bagaimana? Ada biodiesel, itu memanfaatkan sumber energi biodiesel itu memanfaatkan penggunaan biji jarak. Nah, kalau kita ambil terus minyak bumi akan habis. Ya, yang terjadi kita sudah nggak bisa menggunakan itu. Ya, akhirnya mulai ada energi alternatif, terutama sinar matahari. Sekarang sudah mulai ada mobil, motor yang menggunakan energi sinar matahari, bisa menggunakan bahan bakar lagi. Sudah mulai muncul sekarang agar minyak bumi dan bahan tambang yang lain tidak habis. Diskusi. Nah, kita diskusi dan tanya jawab. Nah, coba berdasarkan teks tadi, coba berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui, Man. Jagung. Jagung dari apa itu? Dari Tumbuhan. Berarti tumbuhan bisa diperbarui apa? Sapi. Hewan. Jadi hewan bisa diperbarui, bisa. Ya, tadi ya, ada sinar matahari. Insya Allah sinar. Coba bisa nggak berikan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Apa tadi yang tidak dapat diperbarui? Minyak. Minyak bumi, apa lagi? Batu bara. 100, Mbak Felisa. Emas. Iya, emas diambil juga besi. Ya, betul. Ada pertanyaan tidak? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Baik. Kalau sudah jelas, silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD berikutnya. Ada yang belum jelas dari perintah di situ? Sudah, Ustadz. Sudah? Ustadz yang Oke, sudah selesai? Sudah, Ustadz. Oke. Kita bahas ya. Silakan kembali ke Meet ke Zoom kembali. Untuk nomor 1, itu gambar apa, teman-teman? Emas. Gambar emas. Emas kira-kira itu sumber daya alam yang bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui. 100. Nomor 2, gambar apa? Matahari. Bisa diperbarui, tidak diperbarui? Bisa. Tidak dapat diperbarui. Emas bisa diperbarui atau tidak? Tidak. Oke, nomor 3. Apa itu? Tumbuhan. Oh, tumbuhan. Ya, tumbuhan bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Dapat diperbarui. Dapat? Tidak. Kalau nggak ada, silahkan kalian kerjakan evaluasi di Google Form. Nah, di situ silahkan kalian pilih jawaban yang paling tepat dengan memilih A, B, C, atau D. Mbak Liza sudah selesai? Sudah, Ustadz. Oke. Terima kasih. Mbak Kinan sudah selesai? Mbak Kalisa sudah selesai? Nomor 1. Berikut termasuk manfaat cahaya matahari adalah titik-titik. Planet bumi menjadi dingin. Betul, membuat planet bumi menjadi dingin. Manfaat cahaya matahari global atau D, matahari secara bertahap mampu merusak atmosfer bumi.
Iya, jawabannya adalah B. Matahari digunakan untuk menguapkan air laut agar menghasilkan garam. Sinar matahari berguna untuk itu. Ya. Nomor 2, tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk apa? B. Membantu proses fotosintesis. Membantu proses fotosintesis. Contoh sumber daya alam yang tidak akan pernah habis walaupun digunakan terus-menerus. D. Cahaya dan panas matahari. Betul, cahaya dan panas matahari walaupun baik. Nomor terakhir, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat mengakibatkan sumber daya alam tersebut mengalami apa? Karena diambil secara berlebihan. Kelangkaan. Iya, baik. Terima kasih, bagus. Dari hasil evaluasi, semua beberapa sudah mencapai KKM, dan cuma ada yang belum KKM. Rafa kurang KKM. Ya, besok diperbaiki ya, Mas Rafa ya, dengan remedi ya. Dari pembelajaran tadi, ya, dari pembelajaran tadi, nah, kita itu tadi belajar apa sih? Ayo kita simpulkan. Energi. Energi. Itu betul. Energi matahari. Berenergi. Cahaya matahari. Matahari. Terus apa lagi? Sumber daya alam. Sumber Daya alam. ya, sumber daya alam yang bisa diapakan sumber daya alam itu? Dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar lalu tersedia. Kita harus menjaga kelestariannya. Energi? Cahaya matahari. Ya, Energi matahari. Iya, bermanfaat apa energi matahari? Bermanfaat untuk keperluan manusia. Semua sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sudah jelas semuanya? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita cukupkan ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah bagus, sudah paham semuanya. Tadi kita sudah mempelajari tentang energi matahari yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan juga belajar tentang apa tadi, sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. Dan kita juga harus melestarikannya ya biar tidak habis. Baik teman-teman semuanya, untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kepada Mas Huda. Teman-teman, mari kita tutup pertemuan hari ini. Mari kita baca hamdalah. Wahid Isnain Salas. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.